Nah, ada satu quote yang populer sekali dari Gandhi. Nature can serve man's need, but not man's greed. Alam semesta ini bisa melayani, memenuhi apapun kebutuhan manusia. Tapi dia tidak akan mampu memenuhi, melayani keserakahan manusia. Jadi kebutuhan manusia seluruh dunia bisa dipenuhi oleh alam. Manusia butuh apa, alam bisa memberikan. Tapi alam tidak bisa memenuhi kebutuhan, keserakahan seorang manusia saja. Orang serakah itu kan tidak hanya makan, mengambil sesuai yang dia butuhkan. Dia juga nimbun, dia juga numpuk, dia juga bikin cadangan untuk besok. Dia juga membayangkan anak cucunya harus terjamin sampai sekian turunan. Kemudian kalau anak cucunya hitungannya sudah beres, kerabatnya juga harus begitu. Mungkin temannya juga harus begitu. Dia punya 1.000, ingin 1.000.000 lebih aman mungkin. Kalau punya 1.000.000, ini kalau punya 10 juta lebih tentram hidupku. Punya 10 juta, kalau punya 100 juta terus, tidak ada akhirnya. Itu man's greed. Kalau menghadapi man's greed, nature angkat tangan. Tapi menghadapi man's need, apa kebutuhan manusia secukupnya, sewajarnya, insya Allah sebanyak apapun manusia bisa dipenuhi oleh alam. Tapi untuk keserakahan manusia, bahkan mungkin keserakahan satu orang saja, alam angkat tangan. Karena manusia itu kalau sudah serakah, tidak kenal batas. Kalau sudah tamak, tidak ngerti berhenti. Bahkan statusnya sudah konglomerat, yang hartanya tidak bisa dihitung lagi, itu pun dia masih punya, ingin mengembangkan lagi. Bahkan yang ada di posisi paling tinggi sekalipun, mungkin menteri, mungkin presiden, mungkin raja, mungkin apapun, masih ada saja yang diinginkan. Ini namanya man's greed, ketamaan, keserakahan manusia. Kalau untuk man's greed, nature tidak bisa melayani. Tapi untuk man's need, sebanyak apapun butuhnya, asal normal, wajar, alam bisa memenuhi. Ini wanti-wantinya Mahatma Gandhi. Kalau kita sambungkan dengan dunia teknologi tadi, semoga teknologi ini kita kembangkan dalam konteks kebutuhan kita, bukan dalam konteks keserakahan kita. Keserakahan itu tamak, ingin lebih besar lagi, ingin lebih besar lagi. Ya saya kasih contoh hari ini, semoga tidak ada yang tersinggung ya. Misalnya HP, alat komunikasi smartphone kita, itu kita butuhnya berapa sih untuk komunikasi? Mungkin butuh yang RAM berapa, yang ROM berapa, untuk nyimpen foto butuh yang berapa. Untuk foto-foto sebenarnya kita ini kan bukan tukang foto, juga bukan ahli fotografi, tidak ingin berkarir di fotografi. Sebenarnya ya cukup sudah kalau hanya pakai yang standar, misalnya kamera yang sekian. Ini kalau man's need. Tapi begitu man's greed, keserakahan, wah kita ingin yang update terbaru, produk terbaru, yang speknya paling tinggi terus begitu. Ini namanya man's greed. Nah, pengembangan teknologi kalau meladeni man's greed, ya hati-hati, pada akhirnya akan berbalik, bisa menyusahkan manusia sendiri. Baik, ya ini bukan kok terus berarti tidak usah teknologi saja, ya tidak begitu, itu namanya mutung. Kalau bahasa Jawanya mutung ya, saya tidak tahu bahasa Indonesia nih mutung itu apa. Ya pokoknya mutung. Nah, bukan begitu. Ya, teknologi tetap kita kembangkan, tapi distribusinya, pemanfaatannya, strategi pengembangannya harus mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan plus kebutuhan real normal kita.
Maka nanti dari situ Mahatma Gandhi punya konsep 5 prinsip untuk bagaimana kita memanfaatkan teknologi. Ini semoga bisa jadi perhatian kita. Yang pertama apa? Prinsip pemanfaatan teknologi itu versinya Gandhi. Yang pertama, semoga teknologi tidak menyingkirkan nilai-nilai tradisional yang jadi dasar hidup kita. Itu tradisional, saya kasih tanda petik ya, biar tidak salah paham. Maksudnya apa? Ya, teknologi masuk, oke. Hidup jadi lebih mudah, oke. Tapi mbok kita jangan kehilangan nilai-nilai yang selama ini sudah kita yakini sebagai utama, mulia, baik. Yo, meskipun sudah ada HP, bukan berarti kan kita cukup silaturahim lewat HP saja. Kalau memang mungkin ya silaturahim fisik, menjalin kedekatan, menjalin keintiman. Ini yang dimaksud, jangan sampai menghilangkan nilai-nilai kebaikan, kebenaran, keindahan yang selama ini sudah kita yakini sebagai dasar hidup. Jadi kalau ada situasi pengembangan teknologi, tidak harus kemudian demi teknologi kita korbankan nilai-nilai tradisional atau nilai benar, baik, buruk yang selama ini kita yakini sebagai pasti benar. Yang kedua, pengelolaan, pemanfaatan teknologi semoga membantu kita, memudahkan kita untuk tetap hidup seimbang. Hidup yang sama-sama maju berkembang semuanya. Fisiknya berkembang, mentalnya berkembang, spiritualnya berkembang. Kemudian hidup yang multidimensi, ekonomi, sosial, politik, budaya, semuanya juga berkembang. Jadi kalau ada teknologi ini mengefektifkan semuanya, meningkatkan semuanya, tidak hanya meningkatkan ranah sains, ranah teknik, tapi juga mungkin dengan adanya teknologi mental kita semakin positif, spiritualitas kita semakin tinggi, hidup ekonomi kita semakin meningkat, budaya kita semakin lestari, terjaga mungkin karena alat-alat teknologi informasi. Kehidupan sosial kita semakin intim, semakin akrab, mungkin lewat media-media sosial yang kita gunakan secara positif. Nah, ini namanya pemanfaatan teknologi yang manusiawi. Sambil juga pemerintah nanti memperhatikan kalau ada pihak-pihak yang sebagai konsekuensinya dirugikan. Misalnya tadi yang dipecat, yang terpinggirkan posisinya diambil alih oleh mesin dan lain sebagainya. Tapi semoga teknologi yang berkembang itu membuat hidup kita semakin seimbang, mental, spiritual, fisikal. Yang ketiga, ada proses take and give. Ini istilahnya take and give ya, mungkin mudahnya ada dialektika antara teknologi dan nilai-nilai moral dalam kehidupan kita. Ini maksudnya apa? Ya, perkembangan teknologi jangan meninggalkan nilai-nilai moral. Perhatikanlah nilai moral. Sebaliknya, penerapan nilai-nilai moral harus juga memperhatikan perkembangan teknologi yang terbaru. Karena khawatirnya kalau tidak diperhatikan nanti bisa bobol nilai-nilai moral ini dengan hadirnya teknologi. Ya mungkin nilai-nilai apalah, nilai moral keluarga, nilai moral susila, itu kan kalau tidak hati-hati, kalau tidak kita jejerkan terus nilai moral dengan teknologi ini, khawatirnya hadirnya teknologi merusak nilai moral, atau hadirnya teknologi membuat nilai moral terpinggirkan, tidak bisa dijalankan sebagai konsekuensi logis hadirnya teknologi.
Ini juga harus kita hati-hati. Jangan sampai perkembangan teknologi nabrak prinsip ini. Yang keempat, memperhatikan manfaat dan pengaruh teknologi itu sepanjang hayat. Tidak hanya dalam waktu tertentu atau untuk kepentingan sesaat. Nah, ini penting. Jadi, melihat jangka panjang efeknya. Tidak hanya untuk senang sekarang, tapi pusing di masa depan. Atau aset-aset berharga untuk ke depan hancur, rusak. Saya tidak tahu kemarin-kemarin ini, belakangan ini banyak berita-berita tentang adik-adik kita, anak-anak kita, yang SD, bahkan SMP, yang masuk rumah sakit jiwa karena kecanduan game online. Nah, ini tanggung jawab kita semua. Tidak cukup hanya mengeluh saja kita hari ini mungkin memarahi orang tuanya lah, memarahi. Tidak. Ini PR kita semua. Lingkungan jadi seperti ini, itu kan kreasi kita bareng-bareng. Mari kita lebih peduli dengan lingkungan sekeliling kita. Jangan sampai ramalan tadi dari Gandhi bahwa teknologi memuncak tapi kemanusiaan habis, itu benar-benar terbukti. Kemarin apa kapan itu saya lihat, dan di medsos juga banyak beredar share-sharean tentang adik-adik kita, anak-anak kita yang masa depannya hancur karena diserang penyakit jiwa gara-gara medsos, gara-gara game online. Bahkan kemarin ada berita yang sudah meninggal segala karena itu. Nah, yuk peduli. Tidak hanya untuk kesenangan sesaat, kepentingan sesaat. Kadang-kadang kita itu kan merasa adik-adik kita, anak-anak kita itu ganggu saja, ngerecokin saja, bikin ribut saja, biar tenang sudah. Disuruh minggirnya, dipegangi gadget, dipegangi HP, biar main game sak kapoke. Kepentingan kita tidak terganggu. Nah, ini kita ingin nyaman sesaat, tapi menghancurkan masa depannya. Hati-hati. Kemudian juga seandainya ada keuntungannya teknologi, semoga dia menguntungkan semua orang, tidak hanya sekelompok orang. Kalau memang ada keuntungannya, jangan sampai lahirnya teknologi mewakili lahirnya perbudakan baru, karena dia hanya menguntungkan sekelompok orang, yang sekelompok orang ini tambah lama, tambah dominan, tambah menguasai, tambah menghegemoni, ya biasanya para pemilik modal. Sehingga secara tidak sadar kita tergantung pada mereka, kita diperbudak oleh mereka. Buahnya teknologi jangan sampai hanya perbudakan manusia oleh mesin, atau perbudakan pemilik mesin pada yang tidak punya mesin. Semoga sampai di sini sudah ditangkap pesan-pesannya Gandhi tentang teknologi. Nah, ini ada pesan praktis. Ini saya potong-potong dari berbagai sumber tentang Gandhi. Nah, tolaklah teknologi yang punya karakter-karakter ini. Nah, kalau tadi kan hati-hatilah. Kalau ini praktis, tolaklah. Apa? Teknologi apa yang bisa kita tolak? Yang pertama, hanya menyenangkanmu saja, hanya memenuhi kepentinganmu saja. Tapi mungkin mengorbankan kepentingan orang lain, tapi mungkin bencana bagi orang lain, tapi mungkin musibah bagi orang lain. Apalagi orang lainnya banyak. Kalau ada teknologi yang semacam ini saran saja dari Gandhi, ya kalau mungkin hindarilah. Ya, ini istilah lain dari tolaklah, hindarilah. Kalau bisa jangan bikin teknologi yang hanya menyenangkanmu, menyenangkan kelompokmu saja. Tapi kalau bisa menguntungkan semuanya, meskipun mungkin dengan bentuk keuntungan yang berbeda. Nah, kalau yang pertama itu pertimbangan manfaat, mungkin ekonomi, sosial, budayanya. Yang kedua, jangan ambil teknologi yang membuatmu tidak beraktivitas sama sekali. Nah, ini mungkin pesannya Gandhi agar
Jangan jadi males karena teknologi. Jangan kamu milih santai-santai, nyaman saja karena mengandalkan teknologi. Ini mungkin yang mahasiswa ya, mungkin ada juga yang siswa. Bantuan teknologi untuk pembelajaran kita hari ini kan luar biasa. Akhirnya apa-apa ya kita pasrahkan pada teknologi, kita pasrahkan pada Google untuk mengatasi semua problem pembelajaran kita. Akhirnya membuat kita tidak beraktivitas sama sekali. Jangan lupa, manusia yang tidak bergerak, tidak beraktivitas, tidak melakukan apapun, yang menunjukkan sosok yang tidak terlatih, tidak teruji, tidak punya kompetensi, tidak punya kualifikasi. Zaman saya dulu, misalnya ya, saya lahir dari keluarga yang sangat sederhana di kampung. Saya masih bisa kalau sore menyalakan lampu petromak. Zaman saya kecil belum ada listrik. Paling enggak ada gerak dan saya mampu. Punya kualifikasi, punya kemampuan menyalakan lampu petromak. Kan itu ada urutannya sendiri. Kapan spiritusnya, kapan minyak tanahnya, mompanya seperti apa. Itu kan pengalaman. Saya juga ngalami gimana menimba air dari sumur ke kamar mandi. Ngerti. Sekarang digantikan oleh sanyo. Mencuci sendiri zaman di pondok, ya nyuci pakai tangan. Ada gerak, tapi saya punya kualifikasi, punya kemampuan. Kalau hari ini nyuci gampang, dicemplungkan ke mesin cuci, dia keluar sudah kering. Nah, aktivitas mencucinya diwakili oleh mesin, akhirnya manusianya tidak bisa nyuci. Tidak bisa setrika, tinggal dikirim ke laundry. Pokoknya teknologi yang membuatmu tidak beraktivitas. Itu nama lain dari teknologi yang membuatmu tidak punya kompetensi. Membuatmu tidak punya keterampilan. Kalau hidupmu semacam ini, sehingga engkau santai saja, duduk saja, semua beres, diwakili oleh teknologi, ya kalau bisa hindari dulu teknologi yang seperti itu. Nanti kalau kamu sudah jago, saya kalau nyuci sudah jago Pak, tapi sekarang saya kerja butuh efektivitas waktu, jadi saya butuh mesin cuci, oke. Tapi kamu kan sudah punya kompetensi. Jadi hindari teknologi yang membuatmu malas, membuatmu tidak mengoptimalkan potensi-potensi aktif, potensi positif yang ada dalam dirimu. Hindari teknologi, ini saya baca sekaligus, nomor 3 sama nomor 4, yang mempengaruhi psikologimu dan menuntunmu, memperkuatmu dalam kegelapan. Mempengaruhi psikologi itu berarti membangun citra orientasi hidupmu yang positif jadi negatif. Kemarin sebelum ada Google, saya rajin membaca Pak. Buku-buku saya kumpulkan. Kalau sedang lowong saya membaca. Tapi sekarang enggak. Begitu ada Google, ada tugas, ya tinggal saya googling. Perilakumu berubah. Dari rajin sekarang jadi tergantung. Atau membuatmu tambah kuat dalam kegelapan. Yo, ini ilustrasinya banyak lah ya. Mungkin kamu melakukan yang jelek-jelek sekarang mudah karena ada medsos juga, ada Google juga. Dan yang terakhir, mengubah citra dan identitasmu di tengah masyarakat. Ya, kalau kamu dari positif jadi negatif, ya nanti citramu di tengah masyarakat berubah. Engkau yang semula jadi anak sopan, anak yang ramah, sekarang jadi anak yang cuek, tidak peduli, ingin nyaman sendiri, enak sendiri. Nah, ini berarti citra dan identitasmu di tengah masyarakat berubah. Jadi teman-teman, ternyata ya tidak sesederhana itu kita rayakan perkembangan teknologi. Ada banyak hal yang kita perhatikan, kita pertimbangkan. Oke, sekarang kita masuk ke yang lebih elementer sehubungan dengan teknologi. Jadi Mahatma Gandhi ini dikenal sebagai tokoh yang merintis gagasan yang populer sekali, meskipun hari ini istilah ini jarang dipakai.
jarang muncul lagi, yaitu teknologi tepat guna. Kalau dalam bahasa Inggris ini pakai istilah biasanya appropriate technology atau non-konvensional teknologi atau alternatif teknologi atau cost-effective teknologi atau low-cost teknologi. Nah, dari istilahnya mungkin kelihatan ya maksudnya. Jadi, Mahatma Gandhi sendiri secara istilah memang tidak menyebut teknologinya itu sebagai appropriate teknologi atau non-konvensional teknologi atau alternatif teknologi, atau kalau di Indonesia sebutannya teknologi tepat guna. Ini istilah ini dulu zaman Orde Baru populer. Tapi yang dipraktekkan oleh Mahatma Gandhi dengan teknologi sederhana yang dimilikinya berbasis kondisi lokal masyarakat India saat itu, itulah yang sekarang disebut sebagai teknologi tepat guna. Jadi nanti kita jelaskan lebih detail apa itu teknologi yang tepat guna. Teknologi yang basisnya kondisi lokal, sumber daya lokal, dan masyarakat lokal. Kalau di kita kan teknologi yang berkembang luar biasa tadi selalu datang dari luar masuk ke kita. Dikembangkan di sana-sana, kita hanya konsumennya saja. Itu yang membuat budaya peradaban kita didikte oleh mereka yang bikin. Ya apa yang orang yang memproduksi itu yang menentukan. Yang mengkonsumsi tinggal menikmati. Itu kan namanya didikte, nama lain dari dijajah. Nah, teknologi tepat guna itu teknologi yang melihat kebutuhan lokal, memanfaatkan sumber daya lokal sesuai dengan kondisi lokal dan kepentingan masyarakat lokal. Sekarang kita lihat dulu basis filosofisnya teknologi tepat guna ini. Di antara program-program perjuangannya Gandhi ada namanya Gram Swaraj. Gram Swaraj ini artinya, Swaraj itu artinya self-rule. Self-rule ini kalau bahasa Indonesia mandiri. Jadi kemampuan seseorang bersandar pada dirinya sendiri. Atau pakai istilah, kalau Bung Karno itu pakai istilah berdikari, berdiri di atas kaki sendiri. Jadi orang mandiri itu namanya Swaraj. Nah, gram itu desa, village. Jadi Gram Swaraj itu village self-rule. Jadi membangun desa yang mandiri. Desa yang mungkin sederhana, tidak wow, tapi desa ini mampu memenuhi kebutuhannya sendiri. Nah, ini proyek ini dalam perjuangannya Gandhi namanya Gram Swaraj. Nah, ini ada kalimat bagus dari Gandhi. Merekonstruksi desa kita tidaklah mungkin sampai kita sampai pada titik di mana mereka tidak lagi dieksploitasi. Produksi skala besar dan komersialisasi hanya membawa kepada kompetisi dan marketing yang tidak terkontrol, yang bisa menyingkirkan dalam tanda petik masyarakat pedesaan. Maka kita harus mencari cara membuat desa-desa mampu mandiri. Ini upayanya Gandhi zaman itu agar desa ini kan selalu jadi sasaran penjualan, produksi skala besar. Mereka itu kalau ingin nyari untung, promosi ke desa-desa, bahkan sampai level yang tidak masuk akal. Berapa minggu yang lalu saya lupa itu kan saya ceritakan masyarakat tertentu yang kalau sedang panen apa terus belanja besar-besaran barang-barang elektronik termakan oleh promosi. Padahal di desanya belum ada listrik. Akhirnya kulkas dibuat almari, akhirnya
Mungkin mesin cuci dipakai jadi kolam untuk mandi misalnya, jadi tidak cocok. Tapi mereka dimakan oleh industri skala besar. Dan ini solusinya adalah ya desa-desa itu dia harus mampu mandiri kalau tidak ingin ditelan oleh gelombang kapitalisme, gelombang marketing yang tidak terkontrol, yang sasarannya selalu masyarakat desa. Itulah nanti namanya Gram Swaraj, proyek untuk self-rule, desa-desa mampu mandiri. Saya tidak tahu, mungkin di antara teman-teman ini ada aktivis-aktivis di masyarakat. Cobalah menggali di tempat itu ada sumber daya yang bisa dikembangkan apa, kebutuhan masyarakatnya apa, kemudian bisa tidak kebutuhan itu dipenuhi oleh sumber daya yang ada di desa itu sendiri. Kalau bisa, maka desa ini akan bisa mandiri. Dia memenuhi kebutuhannya sendiri, tidak butuh bersandar pada orang lain. Nah, bagian dari Gram Swaraj ini ada nanti istilah swadesi. Kalau ini mungkin teman-teman sering mendengar ya, perjuangannya Gandhi yang namanya swadesi. Swadesi itu jiwanya Swaraj tadi. Untuk bisa mandiri ada swadesi. Swadesi, swa itu artinya diri, des itu artinya negara. Itu kalau arti letterleknya negara sendiri. Maksudnya apa? Swadesi itu gerakan yang menganjurkan masyarakat membeli menggunakan barang buatan sendiri. Cintailah produk-produk kita sendiri. Nah, ini gerakan ini namanya swadesi. Jadi ketika kita membeli produk kita sendiri, nanti buahnya adalah kita mandiri. Kalau kita mandiri, kita tidak tergantung yang lain. Wong kita sudah bisa memenuhi kebutuhan kita sendiri. Apa sih Pak ruginya kalau kita membeli di luar, kalau kita mencari keluar? Menurut Gandhi, ada kalimat begini dari Gandhi, swadesi itu panggilan bagi konsumen untuk waspada terhadap bahaya yang ditimbulkan dari mendukung industri asing, industri mereka, para penjajah, yang menghasilkan kemiskinan dan berbahaya bagi para pekerja dan manusia serta makhluk-makhluk lain. Jadi produknya mereka itu, karena yang memproduksi mereka, itu kan mungkin penjelasan luasnya begitu, karena yang memproduksi mereka, maka pertimbangan-pertimbangan nilai, manfaat, efektivitas, guna, dan lain sebagainya, ya versi mereka. Kita yang hanya konsumen akhirnya mau atau tidak mau mengikuti gaya dan versinya mereka, karena kita menggunakan produk mereka. Lama-lama kita bisa kehilangan jati diri kita. Kalau sudah kehilangan jati diri kita, ya kita akan jadi manusia versi mereka. Ini alamat tanda sudah kehancuran sebuah bangsa. Disinilah kuncinya Gram Swaraj dan swadesi. Jadi membeli barang sendiri, memproduksi sendiri dengan sumber daya yang dimiliki. Inilah yang diinginkan sebenarnya oleh Mahatma Gandhi. Teknologi tepat guna, Gram Swaraj, dengan intinya adalah swadesi. Baik, sekarang kita perhatikan lagi, apa sih cirinya teknologi tepat guna itu? Cirinya teknologi tepat guna itu biasanya yang pertama, teknologi yang tidak terlalu rumit, tidak terlalu tinggi, tidak terlalu membutuhkan
skill yang luar biasa. Kalau membutuhkan skill luar biasa, akhirnya kita butuh orang lain. Manfaatkan saja sumber daya yang ada di sana. Itu ciri pertama. Jadi tidak terlalu rumit. Kalau terlalu rumit nanti masyarakat desanya tidak bisa muter, tidak bisa mengoperasikan, tidak bisa memfungsikan. Akhirnya butuh orang luar juga. Cari teknologi yang mereka bisa mudah menangkap, memahami, menjalankannya. Yang kedua, bersifat labor intensif, bukan capital intensif. Jadi, teknologi yang memanfaatkan sumber daya manusia di sana tidak sekedar mengandalkan modal yang besar. Jadi fokusnya adalah yuk bareng-bareng kita kerjakan sesuai dengan kemampuan yang ada di sini, sumber daya manusia yang bisa dimanfaatkan di sini. Jadi labor intensif, bukan kapital intensif. Kalau kapital intensif itu ya nunggu modal, nunggu suntikan biaya, itu kapital intensif. Biasanya kalau sudah masuk uang, masuk biaya besar, kapital besar, itu lahir tadi manusia dengan gritnya, dengan keserakahannya. Ini juga nanti bisa bahaya. Jadi ciri yang kedua, labor intensif, bukan capital intensif. Ciri yang ketiga, produksi ini bisa dikonsumsi oleh masyarakat lokal. Yang pertama-tama ini, karena memang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat lokal. Dan memutus mata rantai, kadang-kadang kan ada mata rantai seperti ini. Sebenarnya sumber daya di desa ini, di wilayah ini, di negara ini cukup. Bahan mentahnya ada di situ. Tapi karena SDM-nya tidak terlatih, terus diekspor dulu bahan mentah ini, diolah di luar sehingga jadi barang jadi, baru terus diimpor kembali ke kita. Nah, ini yang mubazir, proses produksi yang merugikan kita. Jadi produksi untuk konsumsi kita sendiri, wong kita yang butuh ya harusnya kita bisa mengelola bahan mentah tadi sendiri, tidak impor dari luar. Wong ya bahannya sudah ada, tinggal melatih orangnya untuk mengolah bahan tadi. Nah, teknologi tepat guna itu teknologi yang bisa memutus mata rantai ini. Mata rantai ekspor bahan mentah dan impor barang jadi. Karena ternyata sumber daya kita untuk mengolahnya kurang mampu, kapasitasnya kurang. Sementara sumber daya resource alamnya itu memadai, bahan mentahnya ada. Nah, ini teknologi tepat guna itu fokus pada yang ini. Jadi sederhana, mampu dikelola oleh masyarakat lokal. Seandainya mungkin butuh pelatihan, ya tidak lama segera bisa dikuasai. Tidak butuh yang level S2, S3 teknik misalnya, tidak. Ini pelatihan sederhana saja. Kemudian dikembangkan dengan fokus labor intensif, bukan kapital intensif. Jadi fokus pada mengefektifkan sumber daya manusia yang ada, bukan banyak-banyakan modal, banyak-banyakan biaya. Dan yang terakhir, memutus mata rantai tadi. Jadi kita kirim bahan di kita keluar, nanti digarap orang lain. Kalau sudah jadi, kita beli lagi, kita impor lagi dengan harga yang jauh lebih mahal. Nah, ini antara lain cirinya teknologi tepat guna.